Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita siapkan diri untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kita membaca firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa yang mengantar kami sampai pada hari ini. Engkau yang sudah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh kemurahan-Mu kami ada sebagaimana berada. Engkau berikan kami sehat dan kuat untuk kami boleh mengerjakan tanggung jawab kami di hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami akan baca firman-Mu. Urapi kami, buka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca bukan untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan, sehingga setiap mereka yang mendengar diberkati, bertumbuh berakar di dalam Engkau, bahkan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, Ulangan pasalnya yang ke-10 ayat 12 sampai dengan ayat 22, orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Ayat 15, tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Ayat 16, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Ayat 17, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ayat 20, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan Dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Ayat 22, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Ayat 16 itu menarik. Dikatakan begini saudara, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Saudara, adakah di antara kita yang tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan? Saya kira tidak ada. Dan saya bisa pastikan tidak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Daud pun juga mengakuinya di Mazmur 16 ayat yang kedua, engkau Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain engkau. Sungguh Tuhan itu baik kepada semua orang. Itu tertulis di dalam Mazmur 145 ayatnya yang ke-9. Apa yang dialami bangsa Israel menjadi contoh nyata betapa Tuhan itu baik. Saat berjalan keluar meninggalkan negeri perbudakan yaitu Mesir, tidak sekalipun dibiarkannya bangsa itu berjalan sendirian. Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai mereka.
Ketika mereka harus melewati padang gurun, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Saya bisa baca itu di dalam Keluaran pasal 13 pada ayat 21 dan 22. Kebaikan Tuhan tidak hanya sampai di situ, saudara. Perihal makanan jasmani pun dicukupinya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya loh. Bahkan sandang pun Tuhan perhatikan. Ulangan pasal 8 ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Saudara, meski telah mengecap kebaikan Tuhan secara luar biasa, bangsa Israel masih sulit mengucap syukur. Pandangan mereka hanya terarah pada roti atau berkat atau perkara-perkara lahiriah saja. Ketika mengalami masalah sedikit saja, mereka langsung memberontak kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membawa mereka ke padang gurun untuk proses pendewasaan. Bukannya Tuhan bermaksud jahat atas bangsa itu, tetapi Tuhan hendak mengajar supaya mereka sadar bahwa kehidupan ini bukan hanya urusan perut atau makan minum melulu, tetapi ada perkara rohani yang harus diperhatikan. Karena itu jauh lebih penting, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan ketaatan kita melakukan firman-Nya. Saudara, terkadang Tuhan mengizinkan kesulitan dengan segala bentuknya hadir dalam kehidupan kita sebagai bentuk disiplin, mendisiplinkan kita. Juga melalui setiap kesulitan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita, dengar baik, Dia ingin melatih kita untuk benar-benar bergantung kepadanya saja. Karena itu saudara, mari camkan ini. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin saudara. Karena itu saudara, kembali lagi saya menegaskan bahwa hidup ini bukan hanya urusan perut atau makan minum saja, tapi ada perkara rohani yang harus diperhatikan. Karena itu lebih penting, jauh lebih penting, yaitu bagaimana hubungan kita, intiman kita, dan ketaatan kita dengan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Amin. Ingat saudara, kalau selama kita hidup, kita tidak melakukan perkara-perkara yang ada kaitannya dengan kekekalan, maka kita sangat rugi. Karena itu saudaraku yang kekasih, segala sesuatu yang kita lakukan itu ada kaitannya dengan kekekalan. Jadi apa yang kita mau lakukan dan nilai-nilai kekekalan di dalamnya. Supaya hidup kita nggak sia-sia, supaya hidup kita berkualitas. Kalaupun ada hal-hal yang kita jumpai dalam hidup ini yang tidak mengenakan, lihatlah itu sebagai sebuah tindakan disiplin. Untuk apa? Untuk membentuk karakter rohani kita. Karena Tuhan suka dengan karakter kita, timbang jawaban doa-doa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami diingatkan supaya kami belajar dari bangsa Israel, di mana Tuhan memerintahkan supaya mereka menyunat hati mereka dan tidak lagi tegar tengkuk. Kiranya kami pun akan mau setia kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan kepadamu. Berkati kami semua, berkati sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang aktif maupun yang tidak aktif. Dimanapun mereka berada, kalau mereka ada dalam kesulitan, pertolongan Tuhan hadir atas mereka. Apakah itu kesulitan ekonomi ataupun kesulitan-kesulitan yang lain, Tuhan, Engkau adalah solusi dari setiap kesulitan yang dihadapi. Engkau sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada